Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 91, Ibu dan Anak. Sang Count of Monte Cristo membungkuk kepada kelima pemuda itu dengan senyum yang sendu namun penuh martabat. Lalu naik ke dalam keretanya bersama Maximilian dan Emmanuel. Albert, Beauchamp, dan Chateau Renaud tertinggal sendirian. Albert menatap kedua sahabatnya itu, bukan dengan rasa takut, melainkan seolah meminta pendapat mereka atas apa yang baru saja dilakukannya. "Sungguh, sahabatku," kata Beauchamp lebih dulu. "Entah karena ia paling peka atau jujur. Izinkan aku mengucapkan selamat. Ini adalah akhir yang sungguh tak terduga dari urusan yang sangat tidak menyenangkan." Albert diam, tenggelam dalam lamunan. Chateau Renaud hanya puas dengan mengetuk sepatunya menggunakan tongkat lentur yang dipegangnya. "Apakah kita tak pergi?" tanyanya setelah keheningan yang canggung itu berlangsung cukup lama. "Kapanpun kau suka," jawab Beauchamp. "Asal izinkan aku terlebih dulu memuji Monsieur de Morcerf yang hari ini telah menunjukkan kemurahan hati satria yang jarang ditemui." "Oh ya?" sahut Chateau Renaud. "Sungguh mengagumkan," lanjut Beauchamp, "bisa mengendalikan diri sejauh itu. Tentu saja, seandainya aku tak akan mampu melakukannya," kata Chateau Renaud dengan ketenangan yang syarat makna. "Tuan-tuan," potong Albert, "kurasa kalian belum memahami bahwa sesuatu yang sangat serius telah terjadi antara aku dan Monsieur de Monte Cristo." Mungkin saja," jawab Beauchamp dengan cepat. "Namun orang bodoh manapun tidak akan mampu memahami keberanianmu, dan cepat atau lambat, kau akan terpaksa menjelaskannya dengan cara yang jauh lebih keras daripada yang baik bagi kesehatan dan umurmu. Bolehkah aku memberi nasihat baik? Pergilah ke Napoli, Den Haag, atau Saint Petersburg. Negeri-negeri yang tenang, tempat kehormatan lebih dipahami daripada di antara orang Paris yang berkepala panas seperti kita. Carilah ketenangan dan lupakan semuanya, agar kau bisa kembali ke Prancis dengan damai setelah beberapa tahun. Bukankah begitu, Monsieur de Chateau Renaud?" "Itu tepat sekali, sesuai pendapatku," lanjut sang bangsawan itu. "Tidak ada duel yang lebih serius daripada duel yang sengaja dihindari." "Terima kasih, tuan-tuan," jawab Albert dengan senyum acuh tak acuh. "Aku akan mengikuti nasihat kalian, bukan karena kalian yang menyampaikannya, melainkan karena memang sejak semula telah kuniatkan untuk meninggalkan Prancis. Aku juga berterima kasih atas jasa kalian menjadi saksiku tadi. Itu terpahat dalam hatiku, dan sekarang, setelah kalian mengatakan hal itu, hanya itulah yang akan kuingat." Chateau Renaud dan Beauchamp saling pandang. Kesan yang sama menyelimuti mereka berdua. Dan nada ucapan Morcerf tadi begitu tegas hingga suasana akan semakin canggung bila percakapan dilanjutkan. "Selamat jalan, Albert," kata Beauchamp tiba-tiba sambil menyodorkan tangannya dengan santai. Namun Albert seolah masih terbenam dalam kelesuannya. Ia bahkan tak menyadari tangan yang ditawarkan itu. "Selamat jalan," kata Chateau Renaud gilirannya, tetap memegang tongkat kecilnya di tangan kiri dan memberi salam dengan tangan kanan. Bibir Albert nyaris tak mengucapkan selamat jalan, namun matanya bicara lebih jelas. Tatapannya penuh puisi yang tertahan, kemarahan yang terkendali, keangkuhan yang penuh harga diri, dan kemurkaan yang luhur. Ia tetap dalam posisi murung dan diam lama setelah kedua sahabatnya kembali ke kereta mereka. Lalu, tiba-tiba ia melepas kudanya dari pohon kecil tempat pelayannya mengikatnya. Lalu melompat ke atas punggung kuda itu dan memacu kudanya menuju Paris. Dalam seperempat jam, ia tiba di rumah di Rue de Helder. Saat turun dari kudanya, ia merasa seolah melihat wajah pucat ayahnya di balik tirai kamar tidur sang komte. Albert mengalihkan pandangannya dengan sebuah keluhan pelan, lalu bergegas menuju apartemennya sendiri.
Ia melemparkan pandangan terakhir pada segala kemewahan yang selama ini menjadikan hidupnya begitu mudah dan bahagia sejak masa kanak-kanak. Lukisan-lukisan yang wajah-wajahnya seakan tersenyum padanya, pemandangan-pemandangan yang warnanya kini terasa lebih cerah, lalu mengambil potret ibunya, bingkainya dari kayu ek, dan meninggalkan bingkai emas tempat potret itu dulu menggantung. Kini hitam dan kosong. Ia menyusun rapi semua senjata Turki indahnya, senapan Inggrisnya yang canggih, porselen Jepangnya, piala-piala peraknya, serta patung perunggu kayak Faucher's dan Barye yang penuh seni. Memeriksa lemari-lemari, lalu memasukkan kuncinya masing-masing ke dalam lubang gembok. Uang saku yang tersisa di kantongnya dilemparkannya ke dalam laci meja rias yang sengaja dibiarkannya terbuka, bersama ribuan perhiasan kecil dari vas dan kotak perhiasannya. Setelah itu, ia membuat daftar lengkap segala barang miliknya dan meletakkannya di tempat paling mencolok di atas meja, setelah menyingkirkan tumpukan buku dan surat yang menumpuk di sana. Di tengah pekerjaan ini, pelayannya, meski telah dilarang masuk, datang menghampirinya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Albert dengan suara yang lebih sedih daripada marah. "Maafkan saya, Tuan," jawab sang pelayan. "Tuan telah melarang saya mengganggu, tetapi Comte de Morcerf baru saja memanggil saya." "Nah," kata Albert, "saya enggan menemuinya tanpa lebih dulu bertemu Tuan." "Mengapa?" "Karena pastilah Comte tahu bahwa saya ikut serta dalam pertemuan Tuan pagi tadi." "Mungkin saja," kata Albert. "Dan karena itulah ia memanggil saya, pasti untuk menanyakan apa yang terjadi di sana. Apa yang harus saya jawab?" "Kebenaran. Kalau begitu saya akan katakan bahwa duel itu tidak jadi berlangsung. Katakan saja bahwa aku telah meminta maaf kepada Count of Monte Cristo. Pergilah." Sang pelayan membungkuk lalu pergi. Albert kembali melanjutkan pekerjaannya. Saat ia hampir menyelesaikan daftar inventaris itu, suara kuda yang menderap di halaman dan deru roda kereta yang mengguncangkan jendelanya menarik perhatiannya. Ia mendekati jendela dan melihat ayahnya naik ke dalam kereta lalu pergi. Begitu pintu tertutup, Albert segera melangkah ke kamar ibunya. Tak ada yang mengumumkan kedatangannya. Ia pun langsung masuk ke kamar tidur sang komtes. Dan terkejut oleh apa yang dilihatnya. Dan lebih lagi oleh apa yang ditebaknya. Ia berhenti sejenak di ambang pintu. Seolah dipersatukan oleh satu pikiran yang sama, Mercedes tengah melakukan hal yang persis seperti yang baru saja dilakukan Albert di kamarnya sendiri. Segalanya tersusun rapi, renda, gaun, perhiasan, linen, uang, semuanya telah dimasukkan ke dalam laci-laci, dan sang komtes dengan teliti mengumpulkan kuncinya satu persatu. Albert menyaksikan semua persiapan itu dan langsung memahaminya. Ia berseru, "Ibuku!" lalu memeluk leher ibunya erat-erat. Seandainya seorang pelukis mampu menggambarkan ekspresi kedua wajah itu, ia pasti menciptakan lukisan yang memesona. Bukti keteguhan hati yang tak membuat Albert gentar demi dirinya sendiri, tetapi justru membuatnya cemas demi ibunya. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanyanya. "Apa yang sedang kau lakukan?" balas Mercedes. "Oh, ibuku," seru Albert, suaranya nyaris patah. "Ini tidak sama antara kau dan aku. Kau tidak mungkin mengambil keputusan yang sama sepertiku, sebab aku datang untuk memberitahumu bahwa aku mengucapkan selamat tinggal pada rumahmu ini, dan pada dirimu." "Aku juga," jawab Mercedes, "akan pergi, dan aku mengakui, aku mengharapkan kau akan menemaniku. Apakah harapanku keliru?" "Ibu," kata Albert dengan tegas, "aku tidak bisa membiarkanmu ikut dalam nasib yang kurencanakan bagi diriku sendiri. Mulai sekarang,
Aku harus hidup tanpa pangkat dan kekayaan. Dan untuk memulai masa percobaan yang keras ini, aku harus meminjam sepotong roti dari seorang sahabat sampai aku mampu mencari makan sendiri. Jadi, ibuku tercinta, aku akan segera pergi menemui Franz untuk meminjam sejumlah kecil uang guna memenuhi kebutuhanku saat ini. Kau, anak malangku, menderita kemiskinan dan kelaparan? Jangan katakan itu. Kalimatmu saja sudah cukup menghancurkan tekadku. Tapi bukan tekadku, Ibu, jawab Albert. Aku masih muda dan kuat. Aku percaya diriku berani. Sejak kemarin, aku telah belajar betapa dahsyatnya kekuatan kemauan. Sayangnya, ibuku, ada orang-orang yang telah menderita begitu hebat, namun tetap hidup, bahkan membangun kekayaan baru di atas reruntuhan semua janji kebahagiaan yang dulu diberikan langit kepada mereka, di atas puing-puing harapan yang Tuhan pernah berikan. Aku telah melihatnya, Ibu. Aku tahu bahwa dari jurang tempat musuh-musuh mereka melemparkan mereka bangkit kembali dengan kekuatan dan kemuliaan sedemikian rupa. Hingga pada gilirannya mereka menguasai para penakluk mereka dahulu dan menghukumnya. Tidak, Ibu. Sejak saat ini, masa laluku telah berakhir. Aku tak akan menerima apapun darinya, bahkan bukan sebuah nama. Kau pasti paham. Putramu tidak bisa lagi memakai nama seorang pria yang harus merasa malu di hadapan orang lain. Albert, anakku, kata Mercedes. Seandainya hatiku lebih kuat, itulah nasihat yang akan kuberikan padamu. Hatimu sendiri telah berbicara saat suaraku menjadi terlalu lemah. Dengarkanlah bisikan hatimu itu. Kau memiliki sahabat-sahabat, Albert. Putuskan hubunganmu dengan mereka. Tapi jangan putus asa, masa depan masih terbentang panjang di hadapanmu. Kau belum genap 22 tahun, dan karena hatimu yang murni memerlukan nama yang bersih, ambillah nama ayahku, Herrera. Aku yakin, Albert sayang, apapun jalan yang akan kau tempuh, kau akan segera membuat nama itu mulia. Lalu, anakku, kembalilah ke dunia, lebih cemerlang lagi berkat penderitaan yang pernah kau alami. Dan seandainya aku salah, biarkanlah aku tetap memeluk harapan ini, karena aku sendiri tak punya masa depan lagi. Bagiku, kuburan telah terbuka sejak aku melangkah keluar dari rumah ini. Aku akan memenuhi semua keinginanmu, ibuku tercinta, kata sang pemuda. Ya, aku pun berbagi harapan itu. Murka langit tak akan mengejar kita, sebab kau suci dan aku tak bersalah. Namun karena keputusan kita telah bulat, marilah bertindak cepat. Monsieur de Morcerf pergi sekitar setengah jam yang lalu. Inilah waktu yang tepat untuk menghindari penjelasan yang tak perlu. Aku siap, anakku, kata Mercedes. Albert berlari memanggil kereta. Ia teringat ada sebuah rumah kecil berperabot lengkap yang disewakan di Rue de Saint-Pérez, tempat yang layak bagi ibunya untuk tinggal sementara dengan sederhana namun terhormat. Dan kesanalah ia bermaksud membawa sang komtes. Saat kereta berhenti di depan pintu dan Albert hendak turun, seorang pria mendekat dan memberinya sebuah surat. Albert mengenali pembawa surat itu. Dari sang Count, kata Bertuccio. Albert menerima surat itu, membuka dan membacanya, lalu menoleh mencari Bertuccio. Tetapi ia telah lenyap. Dengan mata berkaca-kaca dan dada yang sesak, Albert kembali menemui Mercedes tanpa sepatah kata pun. Ia hanya menyerahkan surat itu padanya. Mercedes membaca. Albert, dengan menunjukkan padamu bahwa aku tahu rencanamu, aku berharap juga meyakinkanmu akan kehalusanku. Kau bebas. Kau meninggalkan rumah sang komte dan membawa ibumu ke rumahmu sendiri. Tapi renungkanlah, Albert, kau berutang lebih banyak pada ibumu daripada yang mampu dibayar oleh hatimu yang mulia. Ambillah beban itu sendiri. Tanggunglah seluruh penderitaan itu, tapi jangan biarkan ia merasakan kemiskinan yang pasti mengiringi usahamu yang pertama.
Sebab ia tidak pantas menerima bayangan pun dari malapetaka yang hari ini menimpanya. Takdir pun tidak menghendaki agar yang tak bersalah menderita demi kesalahan si bersalah. Aku tahu kau akan pergi dari Rue de Helder tanpa membawa apa-apa. Jangan tanyakan bagaimana aku mengetahuinya. Cukuplah kau tahu bahwa aku mengetahuinya. Sekarang, dengarkan Albert. 24 tahun lalu, aku kembali ke negeriku sendiri dengan penuh kebanggaan dan kegembiraan. Aku memiliki tunangan, seorang gadis cantik yang sangat kukasihi, dan aku membawa untuknya 150 luis, hasil tabungan susah payah dari kerja tanpa henti. Uang itu untuknya, kusediakan khusus baginya, dan karena aku tahu betapa curangnya laut, aku mengubur harta kecil kami di taman kecil rumah ayahku di Marseille, di Allée de Meilhan. Ibumu, Albert, mengenal dengan baik rumah miskin itu. Baru-baru ini aku melewati Marseille lagi dan mengunjungi tempat lama itu, yang membangkitkan begitu banyak kenangan menyakitkan. Di malam hari aku mengambil sekop dan menggali di sudut taman tempat dulu kusimpan harta itu. Kotak besinya masih di sana. Tak seorang pun menyentuhnya. Tepat di bawah pohon ara indah yang ditanam ayahku pada hari kelahiranku, yang dahannya menaungi tempat itu. Nah, Albert, uang inilah yang dulu kusediakan untuk kenyamanan dan ketenangan wanita yang kukasihi, kini dalam keadaan yang penuh ironi dan kesedihan, boleh digunakan untuk tujuan yang sama. Kasihanilah aku yang bisa menawarkan jutaan kepadanya, namun kini hanya mampu mengembalikan sepotong roti hitam yang terlupa di bawah atap miskinku sejak hari aku dipisahkan darinya. Kau seorang pria yang murah hati, Albert, tapi mungkin kau dibutakan oleh keangkuhan atau dendam. Jika kau menolakku, jika kau meminta bantuan dari orang lain atas sesuatu yang berhak kuberikan, maka aku akan katakan, tidaklah murah hati menolak kehidupan ibumu dari tangan seorang pria yang ayahnya dibiarkan mati oleh ayahmu dalam segala kengerian kemiskinan dan keputusasaan. Albert berdiri pucat dan tak bergerak, menunggu keputusan ibunya setelah surat itu selesai dibaca. Mercedes mengangkat wajahnya, menatap langit dengan pandangan yang tak terlukiskan. Aku menerimanya, katanya. Ia berhak membayar mahar yang akan kubawa ke biara. Ia menyelipkan surat itu ke dalam balutan bajunya, lalu mengaitkan lengannya pada lengan putranya. Dan dengan langkah yang lebih teguh daripada yang bahkan ia sendiri duga mampu, ia menuruni tangga.